Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muslimin muslimat yang saya hormati, wabil khusus pada takmir masjid yang telah berupaya secara maksimal untuk istiqomahnya acara pengajian rutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas amal-amal beliau, kerja keras beliau dan memberikan pahala juga bagi semua yang ikut memakmurkan acara-acara kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita sebagaimana yang pernah saya sampaikan, berseri, ada 3 seri, 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama terkait dengan masalah hutang dan bahayanya. Kemudian sesi yang kedua adalah jenis-jenis hutang, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian sesi yang ketiga ini atau sesi yang terakhir adalah motivasi untuk mudah memberikan pinjaman. Jadi kalau di pembahasan pertama membuat kita takut hutang, pembahasan kedua juga membuat kita takut hutang ya. Pembahasan yang ketiga ini membuat kita berani ngutang. Temanya kan masihkah mau berhutang itu ya. Kalau setelah yang ketiga ini mau itu jadinya malah. Tapi kalau kita ingat kan 2-1 harusnya 2 menang ya melawan 1. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan tema kita ini masalah kebaikan. Jadi hutang piutang itu sesuatu yang tidak mungkin bisa terlepaskan dari muamalah kita. Enggak mungkin. Ya, seperti pinjam meminjam, seperti juga nanti bayu taksit, jual beli dengan sistem kredit. Ya. Memang dulu tidak lazim, tapi sekarang menjadi satu lazim dan hampir tidak bisa dihindari. Nah, karena hal-hal yang tidak bisa lepas ya dari kehidupan kita, maka ada laluannya, pasti diatur. Tidak mungkin ditutup pintunya. Ya. Beda dengan riba. Kalau riba, aslinya kita bisa menghindari riba. Orangnya saja yang kebelet ya, pengen terjun ke situ. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berhutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan barang miliknya, seperti baju besi. Bahkan muamalah beliau pernah menggandakan baju besi itu pada orang Yahudi. Ya. Muamalah seperti ini boleh ya dengan orang lain, hutang piutang, pinjam meminjam, dengan lain agama boleh. Ya. Seperti jual beli juga boleh seperti itu. Nah, karena hal yang tidak bisa dihindarkan tadi, nanti ada laluan bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu saat orang betul-betul membutuhkan hutang, maka kita sangat dimotivasi untuk memberikan pinjaman itu. Ketika orang tidak bisa mengembalikan hutangnya, kita sangat dimotivasi untuk membebaskan hutang. Ketika orang tidak bisa bayar
saat itu kita sangat dimotivasi untuk menunda ya dari jatuh tempo yang telah disepakati, ditunda lagi, diundur lagi. Ikhwati fillah, azanallahu wa yakum ajmain. Mari kita lihat bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Insyaallah. Perhatikan kembali, orang yang paling dicintai oleh Allah, ahabbun nas ilallah, adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Berarti ini Allah memuji perbuatan yang tidak ada imbasnya secara langsung kepada Allah. Kalau Allah dipuja-puja, Allah disembah-sembah, itu kan langsung ke Allah ya. Kalau ini antar kita, antar manusia. Ya. Kita berbuat baik pada orang, kita nolong orang, ya, Allah kan nggak dapat apa-apa. Ya. Tetapi itu dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang paling dicintai, ahabun nas. Masyaallah. Ini kita sering sekali melihat kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim itu. Untuk urusan seperti ini, contoh lain dalam hal rumah tangga. Seorang istri pengen puasa, ya puasa kan berarti untuk Allah ya. Seorang istri pengen tahajud, tahajud kan untuk Allah. Allah relakan kamu nggak usah puasa, kamu nggak usah tahajud. Ahlan. Ya. Suamimu ada di samping mulayani. Gitu. Sampai kalau tidak diizinkan oleh suami, nggak boleh. Ya. Seorang istri tahajud ataupun puasa sunnah. Ini kan Allah memberikan orang harusnya nyembah padanya, beribadah untuknya, kemudian diberikan pada sama manusia. Luar biasa. Ya. Kurang apa coba baiknya Allah Subhanahu wa taala sama hambanya, sama kita. Ya. Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Ya. Wa ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal. Dan sebaik-baik amalan, tadi sebaik-baik manusia, sekarang sebaik-baik amalan. Kira-kira apa? Sebaik-baik amalan. Apakah puasa sunnah? Apakah tilawatil Quran? Apakah tahajud? Ya. Wa ahabbul a'mal ilallah, dan sebaik-baik yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun yudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan, kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim, ya. Membuat orang lain lega, membuat orang lain senang, membuat orang lain gembira, bahagia, lepas dari tekanan yang selama ini membelitnya misalnya. Nah, itu ternyata adalah amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ya salah paham. Kalau begitu enggak apa-apa kita enggak sholat gitu ya. Yang penting baik sama orang. Benar enggak seperti itu? Kan ada orang yang kayaknya gitu, meremehkan sholat. Sholat nggak ngapa, sholat tapi masih nakal, sholat tapi masih begini. Mendingan sing ora sholat tapi apik kambi tanggane, apik kambi kancane. Las napa mboten? Salah besar. Salah besar. Karena apa? Sholat tidak bisa ditawar-tawar. Sholat wajib 5 waktu itu tidak bisa ditawar-tawar. Ketika orang meninggalkan sholat, maka itu adalah maksiat yang terbesar setelah orang syirik, setelah orang kafir. Ya. Maksiat terbesar ya di luar dosa syirik. Ya.
dosa kufur adalah meninggalkan sholat. Sayangnya begini, di masyarakat kalau lihat orang tidak sholat kayaknya biasa-biasa saja gitu ya. Ya. Kalau lihat ada orang tukang judi gimana? Wow, tukang judi. Kalau orang tukang germo misalnya kayak gitu gimana? Tukang garong, tukang maling, ya preman, tukang palak misalnya. Kan kesannya negatif banget. Tetapi ketika lihat orang tidak sholat, biasa-biasa saja. Padahal mana lebih besar dosanya? Meninggalkan sholat atau maling? Atau zina bahkan kayak gitu. Dia meninggalkan sholat. Ya, itu lebih besar. Apalagi berkali-kali berulang-ulang setiap hari 5 kali dia tinggalkan. Ada orang zina sehari 5 kali? Ada orang maling sehari 5 kali? Ya mungkin ada, bisa, mungkin. Ya. Ini 5 seharian ditinggal berapa itu? Berulang-ulang. Na'udzubillah, jangan sampai ada pemahaman seperti itu. Nah, ini amalan yang kita sama manusia ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun yudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kita masukkan pada sesama muslim. Aw yakshifu anhu kurbatan. Kemudian dicontohkan poin-poinnya. Yakshifu anhu kurbatan, melepas beban yang menimpanya, beban yang membelitnya. Aw yaqdi anhu dainan. Nah, atau melunas hutangnya. Aw membebaskan atau membebaskan apa? Membebaskan rasa laparnya dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Fatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Ini hadis diantara tadi yang disebutkan di situ adalah membebaskan hutang. Ya, membebaskan hutang saudara. Seperti apa contohnya? Lihat ada orang ya, lihat ada orang sedang dalam kesedihan yang teramat karena tertumpuk hutang. Hutang itu dalam bahasa Arabnya dain. Jamaknya duyun, ya, duyun, ya. Duyun hutang yang berduyun-duyun yang sangat banyak gitu ya. Nah, orang yang seperti ini kalau dia sadar betapa bahayanya hutang kalau sampai ke bawah mati pasti hidupnya tidak bisa tenang. Nah, ketika kita gotong royong, ketika kita bahu-membahu menyelesaikan hutang saudara-saudara kita satu persatu, alangkah mulianya amal tersebut. Maka ada di antara muamalah itu wakaf, sekalian wakaf, wakaf tunai. Wakaf tunai itu apa? Wakaf uang. Wakaf uang. Di antara penggunaan wakaf tunai atau wakaf uang itu adalah untuk pinjaman. Wakaf qard untuk pinjaman. Contohnya begini. Kita sepakat memberikan beberapa nominal uang kita, akadnya wakaf. Kalau wakaf berarti tidak kembali ya. Itu sudah bukan milik kita, itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang berapa gitu. Kalau ini ada sekitar 100 orang, kalau 1 jutaan berarti 100 juta ya. 100 juta. Ringan enggak? 100 jutaan, ringan. Kumpul banyak ternyata, 100 juta. Nah, dana 100 juta itu untuk dipinjamkan. Ya, untuk dipinjamkan. Siapa yang butuh boleh pinjam. Tentu diatur. Ya. Nanti misalnya ada orang 10 yang minjem masing-masing 10 juta, habis. Tapi kan misalnya nanti setiap bulan nyicil ya. Setiap bulan nyicil 1 juta. Saudara berarti sebulan kemudian sudah ada dana yang masuk 10 juta lagi kan. Bisa dipinjamkan ke orang lain lagi. Nah, yang masuk baru 20 juta. Yang mau pinjam sudah ada
daftar 50 juta misalnya. Nanti bisa digalang lagi, berarti kurang 30 juta. Ini masih ada kekurangan 30 juta, siapa yang mau nambah wakaf lagi? Ada yang nambah. Akhirnya terkumpul 50 juta dipinjamkan. Nah, tadi udah 100, sekarang tambah 30 juta, sudah jadi 130 juta. Terus bergulir. Nanti ada kekurangan ditawarkan lagi kesempatan wakaf. Ini bisa menjadi solusi, insyaallah. Solusi di masjid atau di komplek atau di komunitas tertentu ya, terkait dengan kebutuhan orang akan hutang. Ada namanya wakaf qard. Ya. Ini belum masyhur. Kalau mau kita rintis ya, itu sangat bagus insyaallah. Di antaranya nanti bagaimana ini menjadi upaya untuk mengalihkan orang dari sistem riba kepada sistem yang halal itu. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara hadisnya. Nah, kemudian kita mendapati ternyata ini adalah bagian daripada amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Rawahul Bukhari. Allah merahmati orang yang mudah, orang yang lunak, orang yang luwes, orang yang fleksibel ketika menjadi penjual, ketika menjadi pembeli, ketika nagih hutang. Bagaimana samhan idza ba'a? Samhan idza ba'a itu berarti terkait dengan penjual, pedagang. Atau siapapun kita pernah menjual sesuatu. Berarti posisi kita saat itu menjadi penjual. Nah, samhan idza ba'a artinya orang yang memberi kemudahan bagi orang lain untuk mendapatkan barang yang kita tawarkan. Penjual itu, ini kalau filosofinya adalah menolong, itu luar biasa. Filosofi penjual itu apa sih? Filosofi penjual itu rata-rata modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, ya kan? Itu namanya apa? Mencekik gitu kan. Tapi itulah prinsip ekonomi. Prinsip para pedagang. Dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Nah, kalau dalam Islam tidak. Dalam Islam itu pertama antarodin yang jelas. Ridho sama ridho. Mau untung besar nggak masalah, yang penting sama-sama ridho. Kemudian yang kedua, pembeli itu sebenarnya memberi kemudahan, penjual itu sebenarnya memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan. Ya. Di sini tidak ada sayuran, saya datangkan sayuran ke sini. Ya, siapa yang butuh sayur nggak perlu ke jauh-jauh nyari gitu kan. Nah, itu. Makanya ada pedagang keliling, itu memberi kemudahan. Ya. Jadi nggak perlu ke pasar, mereka datang. Itu jasa seorang pedagang luar biasa. Memberikan kemudahan pada masyarakat, layanan pada masyarakat. Ya, dia ambil untung sewajarnya, ya sebagai namanya usaha, modal dan lain-lain, termasuk kebutuhan dia untuk cari nafkah buat keluarganya. Ini prinsip dagang dalam Islam. Nah, kalau memang seperti itu tujuannya menolong, berarti kan tidak ada niatan untuk apa? Mencekik, ya, mencekik pelanggan. Sehingga kalau ada yang menawar atau bahkan aduh saya lagi nggak ada duit nih gitu. Besok gimana? Bisa. Atau bahkan ada ya bakul nasi misalnya, saya nggak bawa uang. Ya, mungkin bisa menggratiskan sampai seperti itu. Ini samhan idza ba'a. Allah merahmati penjual yang luwes, yang mudah. Ya, ditawar masih bisa. Yang penting ada masuk, ya untung, bahkan tidak untung pun kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Disitulah pahalanya luar biasa.
Ya, balasan dari Allah lebih besar daripada untung yang dia dapatkan sebesar apapun. Wasamhan idzashtara. Kemudian samhan idzashtara. Mudah ketika menjadi pembeli. Ya. Ibu-ibu kalau beli suka nawar mboten? Siki bakul sayur jualan misalnya daging itu ya, bakul sayur jualan daging. Ya daging sayur ayam misalnya atau ya sayuran aja lah atau buah gitu ya. Buah itu harga pokok misalnya 10.000, dijual 12.000. Wajar apa enggak? Wajar. Masih ditawar, wajar enggak gitu. Mau untung berapa sih dia? Enggak mungkin untung lebih besar dari modalnya juga gitu. Kadang kayak gitu, ya. Bakul-bakul yang keliling, jual rempeyek, itu jual peyek, jual apa, itu kan ngambil untung enggak seberapa, masih ditawar, ya. Berapa? 10.000. Ya. 20.000 telu ya gitu. Dia untungnya seberapa sih gitu ya. Kalau dihitung-hitung tenaganya dia goreng, ya minyaknya, kayunya itu, kayaknya mungkin malah nggak ada untungnya gitu. Kalau kita melakukan sendiri, malah rugi mungkin. Ya makanya kalau kita yang jadi pembeli, apalagi ke pedagang-pedagang kecil, kalau bisa nggak usah nawar. Bismillah lah ngasih untung seberapa ya. Tapi kadang ada bakul yang bohong gitu ya. Kadang ada yang kayak gitu ya, nanti prakteknya di lapangan lah kita bisa lebih paham itu ya, mana yang harus kita baiki, mana yang harus kita tegasi gitu loh. Karena kalau kita tahu dia nakal, kita tidak melakukan upaya-upaya seperti melegalkan kenakalannya ya. Harus kita cegah juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Wasamhan idzaqtada. Kemudian samhan idzaqtada, dia memberi kemudahan saat nagih. Berarti dia dipinjami, ya. Kemudian jatuh tempo, ya, ditagih, kok lagi nggak ada, ya. Kok lagi nggak ada. Ya, kita bisa kasih toleransi lah. Ya udah kapan bisanya. Atau kalau tidak bisa langsung full ya berapa dulu gitu. Berbagai kemudahan-kemudahan kita berikan ya saat kita nagih. Nah, orang seperti ini jaminannya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu apa? Rahmat Allah intinya kebaikan. Kebaikan untuk kita, kesehatan kita bisa ya, kesolehan anak-anak kita bisa, keberkahan pada harta kita juga bisa ya. Dimudahkan kita untuk beramal, itu rahmat Allah sangat luas. Itu yang kita harapkan. Tapi niatkan ya. Ya udahlah, saya niat berharap dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Fatifillah asanallahu wa yakum ajmain. Nah, nanti juga terkait hal ini tidak semua disamaratakan. Ada orang-orang yang nun sewu, mungkin punya penyakit ya. Kalau ada orang punya penyakit suka ngambil, kan ada. Padahal dia nggak butuh. Ada juga orang punya penyakit suka ngutang. Pokoknya ngutang senang banget. Apakah orang yang seperti ini kita samaratakan perlakuannya? Ya. Saya beberapa kali mendapati orang seperti itu. Termasuk saya pernah didatangi orang habis ngisi pengajian, WA, terus datang ke rumah, pinjam, saya hanya punya ijazah gitu. Ya udah nggak apa-apa itu. Datang ke rumah, pinjam, ijazahnya belum dikasihkan, pulang, dihubungi lagi sudah nggak bisa. Ada yang seperti itu ternyata. Ya sampai sekarang. Ya, ifatifillah, yaitu bagian dari amal soleh kita insya Allah ya. Kalau kita kembalikan pada Allah tidak ada yang sia-sia. Inilah hikmah seorang muslim ya. Semuanya tidak ada yang sia-sia insya Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin aw ghairi wafin." Rawahu Ibnu Majah. Siapa
orangnya yang ingin mengambil haknya, saya ngasih pinjaman ke orang, maka hak saya untuk nagih. Ketika saya nagih, maka fal yutlubhu, tagihlah fi afafin, dengan cara yang baik. Wafin au ghairu wafin. Apakah dia ngasih atau tidak ngasih? Ya kalau ngasih jelas kita bisa baik. Tapi pada posisi dia tidak ngasih, nah itu susah kita untuk bisa baik. Tadinya baik-baik gitu ya. Nanti akhirnya pecah hubungan karena apa? Dia ngutang nggak mau bayar. Banyak sekali, dan kadang kita tertipu dengan penampilan. Penampilannya agamis, religius, ikhwan lah bahasa kita kayak gitu. Ya, saya pikir ya baik-baik saja gitu. Ternyata begitu. Ya. Karena saya pernah dagang, ya saya dulu pedagang. Jadi saya punya pengalaman dengan beberapa konsumen itu ya. Ini. Ya, masih ingat saya. Ini kelihatannya luar biasa. Saya nggak percayalah kalau mau seperti itu. Oh ternyata gini. Sehingga saya punya kesimpulan. Jadi dalam masalah muamalah betul kata Sayyidina Umar. Ya. Kalau kita mau nilai orang, ya, itu dengan cara apa? Di antaranya adalah dengan muamalah maliyah. Beres enggak? Ya. Urusan muamalah keuangannya beres enggak? Kalau utang piutang, kalau jual beli beres enggak? Itu di antaranya itu. Nah, kemudian cara yang lain apa? Safar bareng. Ya, safar bareng. Selama 3 hari bareng-bareng kemana, itu akan ketahuan karakter aslinya seperti apa. Makanya kalau suami istri sudah tidak ada dusta di antara kita itu. Suami istri kan semua borok-boroknya ketahuan kan? Suami yang tadinya tampak soleh sekali, nanti akhirnya istri tahu bagaimana aibnya suami. Demikian juga sebaliknya. Ya, seorang suami melihat penampilan seorang ukhti itu begitu mempesona, hanya dia meminahnya, nanti akan ketahuan borok-boroknya. Makanya dalam rumah tangga nanti dianjurkan untuk apa? Saling menutupi aib. Ya. Aib suami ditutup oleh istri, aib istri ditutup oleh suami, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita nagih wa in kana dzu usratin, kemudian yang ditagih dalam keadaan susah, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah jeda, berilah tunda sampai dia mendapatkan kelapangan. Ini ayat memberi kelonggaran nafas bagi orang yang berhutang. Tapi orang yang berhutang bukan berarti keus anak ngoke disit lah gitu ya. Enggak boleh. Jenis bisa nyicil, enggak ini dulu lah gitu. Jangan. Ya hutang dia harus menjadi prioritas. Wa antasaddaqu khairul lakum. Ya. Kita disuruh memberi kelonggaran, bahkan kalau kita mengikhlaskan, ya, sudah enggak usah bayar adalah. Wa antasaddaqu khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, sekiranya kalian tahu. Ya, sekiranya kita tahu balasan apa di balik kita membebaskan hutang, maka itu adalah jelas lebih baik bagi kalian. Nanti dijelaskan di hadis-hadis ini seperti apa balasannya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan nafas kelonggaran bagi orang mukmin yang sedang ditimpa kesusahan, ya, kesempitan, ya, dari masalah-masalah dunia yang menimpanya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran, kemudahan dalam fitnah-fitnah yang dihadapi, masalah-masalah yang bakal dihadapi di hari kiamat. Insyaallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, proses hari kiamat itu sangat panjang. Ya, seberat-beratnya masalah dunia itu akan selesai dengan kematian. Itu. Ya, masalah apapun, sakit, masalah apapun lah ya, kalau dunia itu akan selesai dengan kematian. Nah, tetapi kematian ini akan menjadi pintu kita menghadapi masalah-masalah akhirat. Sekiranya dunia kita tidak beres, ya, terkait dengan kemaksiatan, dengan keimanan, maka disinilah akan menjadi problem berat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu. Siapa yang di akhiratnya akan ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan, maka tanamlah amal-amal yang bisa mendapatkan yang balasannya adalah kemudahan di akhirat. Amal apa itu? Memberikan kemudahan pada orang lain, ya, menyelesaikan beban orang lain, penderitaan orang lain. Nah, itu akan dibalas nanti. Ya, kita nggak usah mengharapkan balasan di dunia ketika kita nolong orang. Jangan berharap terima kasih juga, nggak apa-apa. Cuma terima kasih kok. Harga terima kasih itu berapa sih? Gitu. Tapi kok kayaknya berharga banget ya. Kalau kita nolong orang, orang nggak terima kasih, gimana rasanya? Gimana rasanya? Orang ngerti terima kasih aja. Kayaknya berat banget ya. Padahal ketika orang ngasih terima kasih, membuat apa? Tambahan apa pada kita? Ya. Nggak ada tambahan apa-apa kan? Ketika kita nolong orang, kemudian kita tidak dikasih terima kasih, kemudian kita dalam hati nuntut, maka Allah sudah tidak akan memberikan balasan itu. Ternyata dia pengen balasan cuma terima kasih. Nggak pengen balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayang kan? Sayang. Jadi kalau nolong orang udah. Makanya nolong orang juga bukan orang baik sama kita saja yang kita tolong. Kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia, wajar dan sangat mudah. Bagaimana kita tingkatkan orang nggak pernah punya jasa pada kita, kita tolong. Bahkan orang pernah jengkelin kita ya, nyebelin kita ya, maksudnya pernah membuat kerugian pada kita, kita menolong. Itu lebih berat lagi balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik sama kita, kita baik sama dia, ada pahalanya. Orang yang tidak punya jasa sama kita, kita baik sama dia, pahalanya lebih besar lagi. Orang yang jahat sama kita, kita baik sama dia, pahalanya lebih besar lagi. Berarti malah kalau kita ngitung-ngitung untung, berbuat baik yang paling besar pahalanya kepada siapa? Pada orang yang jengkelin kita. Nah, kalau kita lakukan itu, dia masih membuat kejengkelan pada kita apa enggak? Kayaknya berhenti tuh, gitu ya. Dia jahat sama kita, tapi kita baik. Lama-lama berhenti. Jadi kita akan mengurangi banyak kejahatan akhirnya. Kita akan menghentikan kejahatan. Orang yang tadinya jelek, jadi baik. Udah gitu pahalanya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Ya. Ini mikir logika kita, di antara kita diberi pikiran, ya mikir-mikir hal seperti ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurbatan. Tadi perjalanan panjang di akhirat nanti. Dari masalah kita dibangkitkan. Ya, dibangkitkan itu kan mengerikan, menakutkan. Kaget. Kaget. Nabi saja kaget. Nah, dibangkitkan. Nanti orang yang jelek dibangkitkan sesuai dengan sifat-sifat kejelekannya. Sangat memalukan. Sudah itu di mahsyar, dijemur, tidak ada pelindung, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tanah rata, ya. Tidak ada ling-ling sama sekali, nggak ada yang buat berteduh. Ya.
Sementara matahari didekatkan sedekat-dekatnya qadrumil. Ya, tidak ada air. Orang banjir keringat. Ya, keringat membanjiri dirinya. Ada banjir lokal. Banjir lokal. Masing-masing dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Sesuai dengan kemaksiatannya. Ada yang banjirnya sampai mata kaki saja, sampai lutut, sampai pahanya, sampai pusernya, bahkan sampai ke lehernya. Banjir lokal, banjir keringatnya sendiri. Sesuai dengan amal dan perbuatan waktu di dunia. Nah, disitulah nanti pertolongan-pertolongan itu akan datang saat kita membuatnya itu di dunia. Di antaranya apa? Berbuat baik, ya, berbuat baik pada orang. Ini. Kita melakukan menolong orang, nanti kita akan ditolong di akhirat. Kita melepaskan penderitaan orang, nanti kita akan dilepaskan dari penderitaan kita di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberi kemudahan pada orang yang sedang kesulitan, ini masalah hutang. Kita ngasih pinjaman, kita nagih, yang ditagih lagi belum punya. Nah, kemudian kita ngasih kemudahan. Man yassara ala mu'sirin, kita ngasih kemudahan pada orang yang sedang tidak bisa bayar hutang. Yassarallahu, ngasih kemudahan bisa dengan ditunda, bisa dengan dikurangi, bisa dengan cara ya udah dicicil, ya, atau bahkan dibebaskan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Balasannya apa? Maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Nah, kita ngutangi wong, dongeng nagih, ya, biar dia datang sendiri. Saya nggak nagih dulu misalnya. Atau kita nagih dia nggak ada, udah kapan-kapan aja. Nah, berarti kita ngasih kemudahan. Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Kita akan dimudahkan dalam urusan-urusan dunia dan akhirat. Tidak hanya akhirat saja, dunia dan akhirat. Saya kalau lihat orang nuntun motor, karena apa? Bensinnya habis misalnya ya. Pengen banget nolong gitu ya, pengen banget nolong apa, dorong apa gitu. Pengen banget itu. Tapi belum pernah kelakon. Ya, karena apa? Posisinya tanggung, weruh sudah tanggung, terus lagi buru-buru. Saya pengen balik gitu, pengen nolong. Ya. Saya belum pernah melakukan, tapi pengen setiap kali itu pengen nolong. Nah, kemarin kejadian saya pulang Jumat kemarin ya, khotib Jumat, mau ke pom bensinnya sudah pas lewati kok qadarullah nggak kelihatan, jadi nggak fokus. Jadi ngelewati pom bensin, akhirnya habis. Ya. Tahu kan kalau dekat pom bensin nggak ada bakul eceran kan? Nunturnya berapa lama? Ya cukup jauh. Ada anak-anak muda yang tampangnya biasa-biasa, bukan tampang masjid lah, kayak mau olahraga atau mau apa? 3 orang, 2 motor, mandek sudah lewat mandek balik. Pak, mau didorong? Masya Allah. Masya Allah. Kerasa betul bagaimana pertolongan itu dan kerasa betapa senangnya ditolong itu kan. Oh, ternyata masih jauh juga, nyari itu cukup jauh. Ini kalau apa dorong terus ya cukup lama, apalagi kalau lagi buru-buru. Semoga Allah membalas ya mereka ya dengan dapat hidayah dan kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Amin. Nah, ini kita betul-betul merasa bagaimana ya dalam posisi butuh pertolongan kemudian tanpa minta ada orang menolong ya. Betapa bahagianya orang tersebut dan harusnya kita sangat bahagia dengan memberikan pertolongan-pertolongan dan kemudahan-kemudahan pada orang lain. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudara muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ya. Aib kita itu sangat banyak.
di luar kelihatan orang baik ya. Yang tahu aib kita ya kita sendiri, Allah, yang mungkin pasangan kita ya. Banyak sekali aib bahkan pasangan kita pun nggak tahu. Yang tahu ya kita sendiri sama Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang mencatat. Sampai-sampai ada seorang alim, ya jelas alim itu, alim soleh itu ya. Itu mengatakan laukana lidzambi raihatun maka ahadun an yujalisani ya. Sekiranya dosa itu mengeluarkan aroma busuk, maka tidak ada seorang pun yang mau untuk duduk di dekatku ya. Ini ketawaduan. Beliau orang soleh, seorang alim, insya Allah dosanya nggak banyak, tapi ketawaduannya ya, orang tidak mungkin luput dari dosa. Sekiranya dosa itu mengeluarkan aroma busuk, tidak ada seorang pun yang mau duduk di dekatku. Ya. Ini artinya kita itu punya aib. Semua kita punya aib. Ingin nggak aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ini caranya apa? Caranya adalah kita juga harus pandai menutup aib saudara kita. Mungkin kita mengatakan saat diperlukan, saat jadi saksi di persidangan, saat apa itu dibolehkan. Ya, tapi secara umum aib itu ditutup. Ya, mungkin kita bisa mengatakan biar orang lain tidak terjebak. Ya, oh, dekat-dekat sama fulan misalnya, ya hati-hati saja kalau pinjem ya nanti dipastikan ya, karena beberapa misalnya itu karena apa? Kita menjaga saudara kita tidak terjebak atau tidak terjerumus atau tidak jadi korban gitu. Itu boleh masih bisa seperti itu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba menolong saudara-saudaranya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya terkait dengan mudahkan kita memberikan pinjaman, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Man ahabba an yudhillahu Allahu azza wa jalla fi dhillihi falyunzir al-mu'sira aw liyadha' anhu. Ini dua hadis, satu riwayat Muslim, satu riwayat Ahmad, nadanya mirip. Ya. Siapa yang memberi tunda kepada orang yang kesusahan membayar hutang atau melepaskan hutang seluruhnya atau sebagiannya, adzallahullahu fi dhillihi, maka Allah akan memberikan naungan dari naungannya. Ya. Tadi cerita di mahsyar tadi. Kondisi yang sangat berat dan itu berjalan selama berapa tahun? 50.000 tahun. Nah, di mahsyar 50.000 tahun. Dalam keadaan seperti itu. Ya. Ada orang-orang yang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 itu jelas. Selain itu ada lagi apa tidak? Ada. Di antaranya siapa? Orang yang memberikan tangguh pada orang yang kesusahan membayar hutang atau membebaskan sebagian hutangnya atau bahkan membebaskan hutangnya semuanya. Siap-siap nanti dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diberi kemudahan. Ya. Ingat saja hadis ini dan berharaplah pada Allah, ya Allah, saya pernah melakukan ini karenamu insyaallah. Ya. Saya berusaha melakukan ini ikhlas karenamu, ya. Maka berikanlah janjimu. Gitu. Janji Allah tidak pernah diingkari. Man ahabban yudhillahu Allahu azza wa jalla fi dhillihi falyunzir al-mu'sir aw liyadha anhu. Siapa yang ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada naungannya yang tidak ada naungan selainnya, maka tundalah tempo hutang orang yang kesusahan membayar atau membebaskannya sama sekali. Ada sahabat namanya Abu Qatadah. Beliau memiliki piutang. Ada orang yang hutang padanya.
Kemudian saat jatuh tempo, ya, beliau pun datang untuk menagih. Diketok-ketok pintunya, diam, tidak ada jawaban. Ya, itu yang terjadi biasanya kan. Ya. Diketok-ketok pintunya, tidak ada jawaban. 3 kali ketok, adabnya kan sudah kan? Tidak maksa-maksa, sudah. 3 kali, nggak ada jawaban, ya sudah pulang. Besok datang lagi, ketok-ketok, keluar anak kecil, ya, anaknya keluar. Ditanya, Bapak ada? Ada di dalam. Ada. Ngumpet, ya. Coba Bapak suruh keluar. Gitu. Akhirnya diketok lagi, Fulan keluarlah. Kata anakmu, kamu ada di dalam. Akhirnya dia keluar kan, udah ketahuan gitu. Keluar. Kenapa kamu nggak jawab salam, nggak mau ketemu seolah-olah? Iya, gimana ya, saya belum bisa bayar. Ternyata masalahnya belum bisa bayar. Wahai Fulan, keluarlah. Ya, aku dikabari oleh anakmu bahwa kamu ada di dalam. Ya, maka ketika keluar, beliau ditanya, mengapa kau bersembunyi dariku? Ya, dijawab oleh orang itu, sungguh aku adalah orang yang sedang dalam kesulitan. Ya, tidak memiliki apa-apa. Lantas Abu Qatadah pun mengatakan, apa betul posisimu dalam kesulitan? Ya, dipastikan. Ya, kalau ini hilah, kalau ini cuma pura-pura, ini kan kemaksiatan. Ya. Orang maksiat jangan dibiarkan maksiat. Ya. Maka dipastikan benar kamu sedang dalam kesulitan. Iya. Lantas si orang tadi pun menangis. Iya benar. Saya pengen bayar kayak apa, tapi saya benar-benar nggak ada. Orang tadi menangis ya. Lantas Abu Qatadah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Wahai saudaraku, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda begini, barang siapa yang melepaskan ikatan gharimihi, orang yang berhutang padanya, aw maha anhu, atau menghapus hutangnya, kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah, maka orang tersebut akan berada di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Ya. Hadisnya sahih. Insyaallah. Maka aku ingin melakukan ini gitu ya. Kalau memang benar kamu sedang dalam kesulitan, tidak bisa bayar, ya sudah, enggak usah bayar. Bebas ya. Utangmu bebas. Jadi mau utang ya. Kalau begini jadi mau utang ya. Hutang kamu bebas. Masya Allah. Ini sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana mereka meyakini hadis-hadis Nabi dan berusaha berlomba-lomba untuk menjadi akulah pengamalnya, akulah orang yang mengamalkan hadis tersebut. Langsung praktek. Saya dengar hadis Nabi begini, saya dapatkan, sudah bebas. Lah kalau utangnya sedikit kita bebaskan, nggak apa-apa Ustaz. Kalau banyak gimana? Aduh gitu ya. Banyak berjuta-juta misalkan. Ya dibebaskan berapalah gitu. Kalau misalkan ini utang kamu 10 juta dah. Pokoknya setiap bulan sejuta gimana itu. Nanti setiap bulan sejuta, akhirnya dia mau bayar, gimana anakmu ada yang dimakan enggak? Enggak. Gitu. Ya udah sejuta bawa pulang lagi. Jadi sedekahnya mipil, kan masih punya utang 9 juta. Dia bulan depan bawa lagi 1 juta. Tanya lagi, gimana anakmu? Ada yang dimakan enggak? Ya, belum jelas. Ya udah bawa pulang. Masya Allah. Ya. Akhirnya dia bisa sedekah dengan 10 juta itu, dibebaskan semuanya. Insya Allah. Fatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Hadis yang lain, man andara mu'siran falahu bi kulli yaumin shadaqah. Ini yang paling menyenangkan nih. Ya. Man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin shadaqah. Qabla an yahilla ad-dain. Fa idza halla ad-dainu fa anzarahu kana lahu bi kulli yaumin mithlahu shadaqah. Rawahu Ahmad. Siapa
yang memberi tangguh, memberi tunda tempo pembayaran hutang, ya, maka dia seperti bersedekah, ya, seperti bersedekah dengan jumlah pinjaman tersebut. Man andara mu'siran falahu bikulli yaumin shadaqah qabla an yahullad dain. Jadi ada orang datang minjem itu ya. Minjem. Kamu bisa berapa, kapan mengembalikan? Ya. Ya sebulan lah gitu. Benar, yakin kira-kira sebulan bisa. Ya udah 2 bulan aja ya gitu. 2 bulan aja, saya kasih waktu 2 bulan. Misalnya gitu ya. Dia janji sebulan tapi kita kasih waktu 2 bulan. Wallahu a'lam bishawab, maka di bulan mulai masuk bulan kedua itu kita seperti bersedekah, seperti apa? Senilai pinjaman yang kita berikan. Minjemnya 10 juta, berarti setiap hari seperti kita bersedekah senilai itu 10 juta. Wa idza halat dain, ya. Kemudian 2 bulan tadi kan jatuh temponya, ya. 2 bulan ternyata dia belum bisa bayar. Tadi minta sebulan, kita kasih 2 bulan. Setelah itu pun belum dia bisa bayar, kita masih kasih waktu. Ya udah, kapan kamu bisa bayar? Ya. Wa idza haladain fa andaruhu kana lahu bikulli yaumin mithlahu. Maka setelah jatuh temponya hutang itu, kita masih kasih waktu baginya. Silahkan kapanlah. Maka saat itu kita setiap hari seperti bersedekah 2 kali lipatnya. Insyaallah. Kalau 10 juta tadi pinjaman kita, setiap hari kita seperti bersedekah 20 juta. Allah Maha Kaya. Ya, Allah kalau memberi balasan nggak mungkin membuat Allah jadi rugi kan. Berapapun yang diberikan balasannya tidak akan membuat kerugian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, hadis yang terakhir terkait dengan ini adalah bahwa membebaskan hutang adalah sebab ampunan. Ya. Kana tajirun yudayinun nas. Ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman-pinjaman kepada orang. Dagang mungkin tempo atau kredit gitu ya. Di mana-mana dia ada orang hutang sama dia, ya. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallaha an yatajawaza anna fatajawazallahu anhu, rawahul Bukhari. Hadisnya riwayat Bukhari. Dia punya pembantu-pembantu banyak, kalau dulu budak-budak gitu ya. Budak suruh nagih. Tapi mau berangkat dipeseni dulu. Kamu tagih fulan. Kalau dia bisa bayar, terima. Kalau belum bisa bayar, lewati. Kayak gitu. Insyaallah ya, baik sekali. Kalau dia bisa bayar, ambil. Kalau belum bisa bayar, lewati. Enggak usah dipaksa, enggak usah digedor-gedor. Ya. Tajawaz anhu, lewati. Semoga, nah dia inginnya apa sih? Semoga nanti Allah juga melewati dosa-dosa saya, gitu. Dosa-dosa kita. Ya. Kamu ada dosa ini lewat ya, kamu dosa ini udah nggak dianggap. Itu yang diharapkan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berbuat seperti itu tentunya tahu dalil-dalil, kemudian dia melakukan itu, motivasinya diantaranya saya juga banyak dosa. Ya. Saya sangat berharap sekiranya saya nanti dihisab doanya, kemudian ada dosa tapi diampuni, dilewati. Seperti saya memaafkan orang-orang ini. Dia punya sangkutan sama saya, tapi saya maafkan, saya lepaskan. Ini, insyaallah. Yu'ta birojulin yaumal qiyamah. Hadis riwayat Ahmad mengatakan begini. Yu'ta birojulin yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti ada seorang yang dihadapkan, disidang. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullahu
Allah berkata, unzuru fi amalihi, lihatlah amalnya dia, ibadahnya. Ya, sholatnya bagaimana, puasa sunnahnya, tilawah Qur'annya bagaimana, lihat, ya, cek. Unzuru fi amalihi. Fayaqulu rabbi ma kuntu a'malu khairan. Ya Allah, saya enggak punya amal soleh. Saya puasa sunnah enggak, ya, qiyamul lail enggak, gitu, tilawah Quran enggak, misalnya. Saya enggak punya amal soleh. Ya, yang wajib-wajib tentunya dilakukan. Ya. Fayaqulu rabbi ma kuntu a'malu khairan ghaira annahu kana li malun wa kuntu khalitun nas. Faman kana musiran yassartu alaihi wa man kana mu'siran anzartuhu ila maisarah. Saya tidak punya tabungan amal soleh, ya Allah. Cuma saya bergaul dengan orang-orang, saya jualan, saya ngasih pinjaman ke orang-orang. Saat saya nagih, kalau dia punya saya ambil. Kalau dia lagi tidak ada, saya lewati. Saya kasih batas waktu lagi tambahan. Ya, itu yang saya lakukan. Ya. Qala Allahu azza wa jalla, maka apa kata Allah? Ana ahaqqu man yassara faghfara lahu. Ya. Kalau ada hambaku yang suka berbuat memberi kemudahan pada orang, maka aku Allah orang yang bukan orang ya. Zat yang lebih harus tidak boleh terkalahkan dalam kebaikan. Ya. Kalau hambaku saja ada yang seperti itu, aku tidak boleh kalah dari hambaku istilahnya. Maka dosamu aku ampuni, ya. Dosa-dosamu aku ampuni. Karena kamu telah memberikan kemudahan-kemudahan tadi, memberikan maaf pada orang-orang yang punya sangkutan padamu. Kamu punya sangkutan padaku, bebas. Masya Allah. Senang bukan? Nah ini, man yassara faghfara lahu, dibebaskan dosa-dosanya. Ya artinya kan kalau bebas dosa jelas surga kan, masih ada mesti tabungan amal soleh. Dosanya sudah 0, tabungan amal soleh mesti ada. Ya udah surga. Ini tentu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan memotivasi ora apa-apalah, ora qiyamul lail, ora tilawah Quran, yang penting aku baik karo ya salat jelas tadi ya. Yang penting aku baik. Tidak. Jadi kita dalam masalah amal soleh itu sebanyak-banyaknya. Bisa ini kita lakukan, bisa itu kita lakukan. Nah, itu yang akan menentukan kualitas derajat kita nanti di akhirat. Ya, semakin banyak tabungan pahalanya setelah dikurangi dosa-dosa itu, maka semakin tinggi derajat kita. Dan amal soleh itu banyak variasinya. Ya, kalau memang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ya. Talaqqatil malaikah ruha rajulin mimman kana qablakum. Ada seorang dari sebelum kalian, yang hidup sebelum kalian, yang diambilnya nyawanya oleh malaikat. Qalu a'amilta minal khairi syai'an. Kemudian para malaikat mengatakan, apakah kamu mempunyai amal baik? Ya. Qala kuntu amuru fityani. Ya, aku dulu ngasih tahu pada para budak-budakku an yanduru wa yatajawazu anil musir. Untuk memberikan permaafan dan melewati orang-orang yang dalam kesusahan, ya. Saat belum bisa bayar utang udah lewati. Qala fatajawazu anhu, maka para malaikat lewati dia, ya. Lewati dosa-dosanya, udah enggak usah dilihat, enggak usah dihitung. Rawahul Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini beberapa hadis-hadis yang memotivasi kita untuk tetap memberikan pinjaman, khususnya pada orang yang betul-betul membutuhkan. Ya. Kalau orang yang nakal gimana? Silahkan kalau mau beri pinjaman, ya. Sudah siap dengan pahalanya. Oh, kalau dia enggak nyaur, sudah saya bebaskan. Pahalanya sudah tahu nih nanti seperti apa. Ya, perlindungan dari mahsyar, ya. Kemudian diampuni dosa-dosanya, gitu, akan diberi kemudahan dalam ujian-ujian di
akhirat nanti, ya, insya Allah seperti itu. Bahkan tadi juga seperti kita bersedekah dengan hutang yang kita berikan itu bahkan bisa 2 kali lipatnya, insya Allah, kebaikan yang sangat luar biasa. Nah, namun demikian tetap hutang bagi orang yang pengen hutang jangan, kalau bisa jangan sampai berhutang kecuali terpaksa banget. Ya. Jangan berhutang hanya sekedar menutupi kebutuhan-kebutuhan sekunder. Nah, kalau hutang orang tayang ya masalahnya itu. Ya, itu kan tidak wajib ya untuk bisa umroh misalnya tentang hutang itu kan tidak harus itu. Tapi kalau misalnya ini haji jadwalnya berangkat sekarang, sudah beli daftar tunggu lama itu. Terus pas lagi jadwal berangkat kok nggak ada hutang dulu gimana? Gitu. Kalau nggak eman-eman lagi nggak tahu kapan berangkatnya itu kan, ya mungkin untuk ibadah bisa hutang, tapi ada keyakinan insya Allah bisa bayar itulah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.